Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Hafizul Mansakofi dengan NPM 210665925 dari kelas SISDMA. Di sini saya akan menjelaskan proses instalasi Odoo 16 dengan menggunakan SOO, juga dengan menggunakan SOL, serta di akhir juga saya akan menjelaskan bagaimana proses backup database dari Odoo yang diinstalasi secara SOL. Jadi untuk memulai, mungkin saya akan menjelaskan apa itu Odoo terlebih dahulu. Jadi Odoo ini merupakan sebuah platform ERP atau Enterprise Resource Planning yang berbentuk sebagai suatu perangkat lunak open source yang mempunyai variasi modul yang terintegrasi dan siap untuk digunakan dalam berbagai kebutuhan bisnis. Jadi si Odoo ini tuh mempunyai beberapa modul yang membantu manajemen. Salah satunya yaitu ada untuk membantu manajemen inventory, manajemen sales. Lalu yang akan kita bahas pada hari ini dan pada video-video berikutnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Oke, mungkin langsung saja ke proses instalasi Odoo secara SOO atau server Odoo. Oke. Jadi proses instalasinya itu sangat mudah, yaitu pertama kita ke website Odoo, lalu kita mengklik start now it's free atau try it free. Di sini kita akan diarahkan ke daftar modul yang ada, yang mana kita akan memilih employee dari section human resource. Lalu kita mengklik continue, kita mengisi data diri. Setelah mengisi data diri, nanti kita akan dihadapkan dengan laman Odoo yang sudah terinstall namun belum diaktifasi. Jadi kita perlu mengaktifasi, di mana aktivasi ini dapat dilakukan dengan mengklik email aktivasi yang ada di diberikan oleh pihak Odoo ke akun Gmail kita. Nah, kita bisa cek di Gmail lalu buka email aktivasinya. Namun kalau belum ada, kita bisa mengklik didn't get the email, yang mana nanti akan diberikan pop-up window berisi field email aktif yang bisa kita isi apabila salah. Lalu kita klik resend. Nanti setelah resend kita akan buka Gmail lagi lalu mencari emailnya. Nah, nanti ketika sudah ketemu itu tampilan seperti ini, kita klik tombol yang ada di tengah, yaitu tombol click to activate your database. Nanti setelah itu nanti kita akan diarahkan ke laman di mana kita harus memberikan password yang akan kita gunakan untuk mengakses database kita. Pastikan password secure ya. Lalu setelah memberikan password, kita klik tombol activate your database. Nanti kita akan diarahkan ke halaman login di mana kita bisa login. Lalu setelah login, nanti kita akan diarahkan ke halaman di mana kita bisa meng-add kolega kita agar dapat mengakses aplikasi kita juga. Tapi itu juga bisa di skip step itu. Nanti setelah kita skip maksudnya, kita bisa ada tombol untuk mengarahkan ke domain aplikasi yang sudah kita buat gitu ya. Atau dari halaman yang sudah kita buka pas pendaftaran tadi, itu bisa tinggal di refresh, nanti tampilan jadi akan seperti ini ya. Notifikasi untuk aktivasi email tadi sudah hilang, sudah sudah tidak ada gitu ya. Nah, jadi untuk SOO itu sudah selesai. Lalu selanjutnya kita SOL. Nah, jadi SOL ini kebanyakan itu bermasalah ya, karena kebanyakan orang itu sudah mempunyai Odoo versi lain ya sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita menginstal dengan cara yang sama, nanti itu akan bentrok. Jadi ketika kita mengakses Odoo yang sebenarnya kita inginnya yang versi terbaru, nanti malah terakses yang versi lama gitu. Nah, untuk mengatasi ini kita menggunakan Docker. Jadi pertama kita harus instalasi Docker, yang mana guide-nya sendiri sudah ada banyak di internet. Kita tinggal ikutin aja, atau mau di Google atau di YouTube, itu sangat banyak sekali tutorialnya ya.
tinggal dipilih mana yang sesuai dengan tingkat pemahaman Anda. Lalu setelah selesai menginstal Docker, kita bisa membuka Dockernya lalu merun engine-nya dengan cara mengklik tombol play yang ada di sini. Nanti di sini akan ada indikator bahwa engine telah running. Lalu setelah itu kita lanjut ke command prompt ya, dimana command prompt ini akan kita gunakan untuk menginstal beberapa database-nya. Jadi di command prompt ini kita melakukan pull PostgreSQL. Jadi kita akan menginstal PostgreSQL dalam lokal kita gitu ya. Jadi kita akan melakukan pull. Nah, nanti untuk memastikan apakah PostgreSQL sudah terinstall, kita bisa menjalankan Docker image, yang mana nanti tampilan akan seperti berikut ya. Postgres 14.1 Alpine gitu, yang mana sudah diinstal oleh saya 23 bulan yang lalu. Lalu setelah selesai nanti tampilan akan seperti ini, dimana di sini terlihat bahwa sudah terdapat image dari Postgres 14.1 Alpine ya. Lalu setelah itu kita akan membuat file bernama docker compose YML, yang mana sebenarnya docker compose YML ini tidak perlu dimasukkan ke dalam folder apapun, namun demi kemudahan pencarian sebaiknya kita masukkan ke dalam folder gitu ya. Jadi folder yang sesuai dengan keinginan masing-masing gitu, untuk memudahkan pencarian. Nah, setelah selesai nanti file dari docker compose YML ini itu dimasukkan ini ya, kode ini. Kita juga perlu memperhatikan indentasi, karena jika ada indentasi yang salah seperti di sini ya, ini harusnya indentasinya maju satu. Ini nanti kita akan benarkan ya, lalu jika dibenarkan baru akan bisa digunakan gitu. Nah, setelah sudah itu kita bisa menggunakan, untuk langkah selanjutnya kita bisa menggunakan IDE atau dengan command prompt. Jadi kalau untuk IDE kita buka IDE favorit Anda. Kalau saya sendiri VS Code ya, di sini saya sudah buka. Atau kalau menggunakan command prompt saja juga bisa. Itu caranya, kita tinggal change directory dan ditambah path dari foldernya. Nah, di sini foldernya adalah ini ya, di desktop. Kita tinggal copy path-nya dari sini, lalu ditambahkan ke command prompt ya, cd path dari ininya. Lalu setelah sudah melakukan hal tersebut, untuk step selanjutnya untuk IDE ataupun command prompt sama ya. Jadi kita akan menjalankan docker compose up. Nah, docker compose up ini akan menjalankan konfigurasi yang sudah kita buat pada docker compose YML tadi. Nah, nanti setelah itu docker akan menjalankan ini ya. Nah, di sini terlihat bahwa docker melakukan pull, command prompt melakukan pull, lalu downloading dan ekstrak. Nah, itu adalah proses instalasi Odoo secara SOL ya. Nah, setelah selesai proses instalasinya, kita bisa mengakses Odoo yang sudah kita install itu dari HTTP localhost 8070. Jadi kalau Anda memperhatikan 8070 ini tadi merupakan port yang sudah kita berikan pada file docker compose YML. Nah, lalu setelah selesai, ketika kita baru pertama kali menginstal Odoo, nanti biasanya kita akan langsung diarahkan pada laman create database, di mana kita membuat database ya. Lalu Anda bisa mengisi field-field yang ada, dan setelah selesai itu mengklik create database. Yang perlu diperhatikan adalah master password, di mana master password ini nanti akan digunakan untuk beberapa operasi yang akan dilakukan pada database kita gitu ya. Jadi Anda harus bisa mengingat password Anda, atau juga bisa dicatat ya. Nanti setelah selesai membuat database, kita akan diarahkan ke halaman login, di mana kita akan melakukan login dengan email dan password yang sudah kita buat. Lalu setelah email dan password dimasukkan, lalu kita melakukan login, kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, jadi kalau mau lihat ini ya, ini tampilannya nih.
terdapat banyak modul-modul yang bisa diakses ya di sini. Nah, itu dia instalasi Odoo 16 secara SOL. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai backup database ya. Jadi kenapa ada backup database? Karena Odoo lokal ini rawan ini ya, rawan korup ya. Jadi di beberapa kesempatan itu seringkali database dari ini tuh bisa korup atau error gitu ya. Jadi kita harus sering-sering melakukan sering-sering melakukan backup database ya. Bisa 2 minggu sekali atau seminggu sekali juga boleh. Jadi caranya adalah pertama kita logout terlebih dahulu. Kembali ke laman login. Nah, di laman login ini seperti yang kita lihat terdapat hyperlink bernama manage database. Nah, kita klik manage database itu, di sini akan ditampilkan database yang kita buat. Nah, lalu untuk database yang ini backup, Anda tinggal hover di database tersebut. Untuk kasus ini kita akan membackup database satu-satunya, yaitu ini, database ini. Anda tinggal hover ke backup dan klik tombol backup. Lalu setelah mengklik tombol backup, nanti dia akan menampilkan field form baru ya. Jadi form ini akan meminta master password yang tadi kita sudah buat dan harus hati-hati diingat. Lalu ada database name untuk memastikan apakah kita benar membackup database ini. Lalu backup formatnya yang cuman ada 2 jenis format ya, zip dan PNG, yang mana zip ini sebenarnya lebih default dan lebih sering dipakai ya. Lalu setelah sudah selesai memasukkan semua field, kita bisa langsung klik backup dan nanti akan akan mendownload database yang kita buat tadi ya. Jadi isi database itu akan di-download ya. Nanti lalu akan ditampilkan pada section download ya. Lalu setelah itu kita bisa mengakses database yang sudah kita download. Nah, itu adalah penjelasan mengenai proses backup database pada Odoo 16 yang diinstalasi secara SOL. Dan itu juga mengakhiri penjelasan saya kali ini. Saya tahu dari tadi saya masih memberikan banyak kesalahan dan cukup berlibet dan gugup ya. Jadi mungkin ada beberapa penjelasan yang kurang jelas. Apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin Anda bisa cantumkan di kolom komentar. Saya apresiasi Anda karena sudah menonton video saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.